Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan Injil Minggu Biasa yang ke-18. Diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil Minggu Biasa yang ke-18 berbicara tentang dialog. Dialog Tuhan Yesus dengan orang banyak. Dan orang banyak ini menunjuk mereka yang telah menerima roti. Mereka telah mengalami
mujizat roti. Setelah peristiwa pergandaan roti, mereka mencari Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus di Kapernaum. Ketika mereka menemukan Tuhan Yesus di Kapernaum, mereka bertanya, kapan dia tiba di sini? Orang banyak merasa heran. Tuhan Yesus kok sudah di Kapernaum? Padahal setelah peristiwa pergandaan roti, Tuhan Yesus naik ke gunung. Dan pada malam hari, para murid menyeberang ke Kapernaum dengan perahu. Namun peristiwa yang ajaib, tentu orang banyak tidak mengerti bahwa pada malam hari itu Tuhan Yesus menyusul 12 muridnya dengan berjalan di atas air. Dan akhirnya mereka bertanya kepada Tuhan, kapan ia datang di situ? Dan Tuhan Yesus tidak memberi jawaban atas pertanyaan mereka. Dan di sini Tuhan Yesus ditampilkan sebagai orang yang bisa membaca apa yang ada dalam diri mereka. Ia tahu maksud kedatangan mereka, mencari Tuhan Yesus di situ. Bukan karena melihat tanda-tanda, karena mereka telah makan roti itu dan mereka menjadi kenyang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop sebelumnya Tuhan Yesus telah bersabda, beriman kepadanya karena tanda-tanda tidak memadai. Apalagi alasan orang banyak ini datang kepada Tuhan Yesus karena alasan jasmani, tentu sangat payah. Mereka datang kepadanya dengan alasan yang salah, bukan karena percaya kepadanya, namun karena mereka telah makan roti. Tentu Tuhan Yesus minta lebih dalam, lebih lanjut, supaya mereka percaya kepadanya bukan karena tanda-tanda, namun karena pribadi dan sabdanya. Untuk itu Tuhan Yesus membimbing orang banyak ini pada jalan yang benar. Tuhan Yesus minta agar mereka bekerja untuk makanan yang tidak akan binasa, namun makanan yang memberi hidup yang kekal. Dan makanan ini akan diberikan oleh Anak Manusia. Atas pernyataan Tuhan Yesus ini, kemudian orang banyak bertanya tentang apa yang harus mereka buat untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Dan Tuhan Yesus memberi jawaban satu pekerjaan yang harus mereka lakukan, ialah percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu percaya kepada dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, atas
pernyataan Tuhan Yesus ini kemudian ya orang banyak bertanya ya, tanda apa yang engkau kerjakan? Apa yang engkau perbuat? Saudara-saudari terkasih, orang banyak tidak sadar, mungkin lupa peristiwa apa yang baru saja ya terjadi, yang dialami oleh mereka ketika mereka dikenyangkan oleh 5 roti 2 ikan. Mungkin mereka tidak tahu ya akan sumbernya, bahwa Tuhan Yesus memberi makan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya ini tanda yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian orang banyak menunjuk kepada Musa. Menurut anggapan mereka, Musa telah melakukan hal besar, yaitu memberi makan mana di padang gurun. Maka orang banyak ya minta kepada Tuhan Yesus supaya mereka bisa percaya kepadanya, maka Tuhan Yesus harus memberi bukti. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus tidak menolak ya, memberi tanda ya kepada mereka. Namun sebelum Tuhan Yesus memberi tanda kepada mereka, Ia mengoreksi paham mereka yang salah, bahwa bukan Musa yang memberi mana kepada nenek moyang mereka, namun Bapalah yang membeli roti kepada mereka. Tidak hanya sekali Bapa memberi roti dari surga, Ia selalu mengulang pekerjaannya, dan juga kali ini Bapa tidak hanya memberi mana di padang gurun kepada orang-orang Israel, namun juga Bapa memberi putranya sendiri ya, Tuhan Yesus Kristus. Dialah sebagai roti yang turun dari surga. Bapa memberi putranya untuk kehidupan dunia. Kemudian orang banyak minta kepada Tuhan Yesus agar diberi roti ini senantiasa. Dan akhirnya Tuhan Yesus secara tegas menyatakan bahwa Dialah roti yang turun dari surga. Melalui dirinya, Bapa memelihara mereka yang percaya. Bapa menumbuhkan hidup ilahi kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana mereka dapat memperoleh roti kehidupan yang adalah dirinya sendiri, yaitu dengan datang dan percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabda ini kita semua disadarkan dan diingatkan bahwa pada masa lampau Bapa memberi mana kepada leluhur Israel ketika mereka di padang gurun.
Sehingga dengan pemberian ini akhirnya mereka sampai ke tanah terjanji. Demikian juga pada zaman baru ini, Bapa menganugerahkan putranya Yesus Kristus. Dialah roti hidup. Dialah pemberian Bapa yang istimewa bagi dunia. Maka melalui pemberian istimewa Bapa ini, kita semua dididik untuk senantiasa bersyukur dan memuji Allah kita atas anugerahnya yang istimewa diberikan kepada kita. Kita semua diberi Yesus Kristus, Putra Tunggalnya. Juga melalui peristiwa ini kita diingatkan untuk senantiasa hidup bergembira, hidup bahagia, karena kita diberi Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai perjalanan kita, hidup kita di dunia ini. Untuk itu, marilah kita senantiasa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa saja yang menanggapi undangan Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal.